adik-adik. Puji Tuhan, berjumpa kembali bersama dengan Kak Okta di dalam ibadah sekolah minggu GSPII Pamekasan. Nah, saat ini Kak Okta tidak sendirian. Kak Okta ditemani oleh Kak Rika dan juga ditemani Kak Marta. Yuk kakak-kakak, kita mau sapa adik-adik dulu yuk. Halo adik-adik, apa kabarnya nih adik-adik? Luar biasa. Puji Tuhan, kita pasti luar biasa, kita juga pasti tetap sehat. Nah, sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, Kak Okta mau pesan nih sama adik-adik. Kalau adik-adik di rumah jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Kalaupun adik-adik harus keluar rumah karena ada keperluan yang sangat penting, adik-adik jangan lupa untuk selalu memakai masker ya, supaya kita semua tetap sehat dan kita semua tetap menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, yuk kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Pada saat ini kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur yang sungguh-sungguh ya memuji Tuhannya. Yuk sama-sama kita mau memuji Tuhan pujian ini. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kesehatan bagi kami semua. Tuhan, saat ini kami mau beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus
memberkati kami sehingga kami boleh sungguh-sungguh fokus di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau berdiri bersama-sama, kita mau melompat bagi Tuhan, kita mau bersuka cita bagi Tuhan, kita memuji Tuhan. I will sing for Jesus. Adik-adik, kita masih mau tetap memuji Tuhan, kita masih mau tetap bersuka cita karena Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Ya, kita masih mau bersuka cita, kita mau katakan tegap dan katakan kau cinta Yesus. Yuk, masih berdiri sama-sama ya. Cinta dia, jongkok.
sekarang kita mau siapkan hati kita untuk dilawat kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendengar cerita firman, kita mau sungguh-sungguh di dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Kita berdoa adik-adik sebelum merenungkan firman Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat pertolongan Tuhan, anak-anak kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun melalui live streaming pada hari ini. Tuhan, biarlah cerita yang boleh disampaikan, dapat boleh diterima dengan baik oleh anak-anak kami, dan mereka sungguh memiliki iman yang semakin hari semakin bertumbuh, dan mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap untuk mendengar cerita firman Tuhan. Haleluya, amin. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu cerita firman Tuhan yang saya berikan tema ialah Tuhan buat perkara ajaib dalam diri anak-anak. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, kita masih merayakan hari pencurahan Roh Kudus pada hari Minggu yang lalu, dan hari ini bacaan firman Tuhan kita terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-17. Pendeta tidak membaca seluruh ayat ini. Firman Tuhan berkata, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Tuhan Yesus pernah berfirman demikian, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Tuhan Yesus sangat-sangat peduli dan sayang kepada anak-anak. Semua anak-anak di mata Tuhan, anak-anak sangat berharga. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa jangan menghalangi anak-anak. Tidak boleh seorang pun menjadi penghalang anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus. Maka adik-adik harus tahu, kalau kita semua berharga dan Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak sekalian. Nah, Tuhan tidak hanya mengasihi orang dewasa, Tuhan tidak hanya mengasihi orang besar, tetapi Tuhan juga cinta, sayang, dan mengasihi anak-anak. Maka tidak hanya orang dewasa, anak-anakku, yang mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan juga memakai anak-anak sekalian. Karena itu firman Tuhan berkata, pada hari-hari terakhir Tuhan akan menyatakan sesuatu yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, Dia akan mencurahkan roh ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Adik-adik, apa artinya bernubuat? Ya, dalam firman Tuhan, para nabi-nabi Tuhan yang dipakai oleh Tuhan bernubuat, artinya mereka menyampaikan sesuatu yang belum terjadi pada saat mereka sampaikan, tetapi suatu saat apa yang mereka sampaikan itu benar-benar terjadi. Dan itulah yang Tuhan mau taruh kepada anak-anak juga, ya. Melalui kehidupan setiap anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan juga mau pakai anak-anak menjadi berkat kepada dunia, kepada teman-teman di sekolah, kepada siapa saja. Maka adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siap-siap. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan bisa pakai anak-anak sekalian. Ya, katakan amin. Nah, anak-anakku, ada banyak sifat-sifat kita yang harus kita ubah supaya Tuhan leluasa memakai anak-anakku. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, banyak kita dengar di dalam kebersamaan anak-anak, ada yang suka marah, ada yang sukanya marah-marah. Ya, tidak boleh. Tuhan hanya marah kepada orang yang berdosa. Tidak semua orang dimarahi Tuhan, tidak. Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, sifat pemarah tidak disukai oleh Tuhan. Maka Tuhan hanya mengizinkan orang marah kalau ada lihat temannya berbuat dosa atau berbuat kesalahan. Marahnya pun ada batas. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam kebersamaan anak-anak di sekolah, ada yang suka memusuhi temannya. Jangan. Tuhan datang sebagai Raja Damai. Ia tidak mau memusuhi dunia. Malahan Tuhan Yesus datang mau berdamai dengan dunia. Tuhan Yesus datang mau menebus dosa dunia. Maka adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada juga kecenderungan yang lain. Anak-anakku, seringkali kalian merasa sedih karena mungkin kurang diterima oleh teman-teman yang lain. Kalian menangis
kalian sedih. Ada orang lain tidak suka berkawan. Berhenti menangis. Jangan menangis. Kita semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus juga datang ke dalam dunia, adik-adik. Dan banyak orang juga tidak suka dengan Tuhan Yesus. Namun adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan tidak akhirnya membenci mereka dan tidak melayani mereka. Tuhan sayang kepada seisi dunia. Tuhan sayang kepada orang dewasa sampai kepada anak-anakku sekalian. Ada banyak anak-anak juga yang akhirnya membuat orang tua marah karena sifat-sifat anak-anak yang kurang berkenan di hati orang tua. Nah, adik-adikku yang dikasihi dalam Tuhan, jangan membuat orang tua kita menjadi sedih karena kelakuan, perbuatan, sikap-sikap, perkataan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adikku sekalian, mari jadilah anak-anak yang rajin untuk berdoa. Pada saat Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan umat Tuhan, di dalam kehidupan orang percaya, ingat anak-anakku sekalian, mereka yang terima Roh Kudus itu, mereka sedang dalam keadaan berdoa. Maka adik-adikku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, engkau bisa dipakai Tuhan, engkau mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan siap mencurahkan Roh Kudus-Nya. Maka rajinlah berdoa, jadi anak-anak yang rajin untuk berdoa, berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya tahu, Pak Pendeta tahu, banyak anak-anak yang rajin berdoa, yang pintar berdoa, yang suka berdoa, yang senang berdoa. Tetapi ada juga kadang-kadang sedang berdoa suka colek temannya, suka ganggu temannya. Jangan, berhenti. Tinggalkan sikap mengganggu teman pada saat berdoa. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, jadilah seorang anak yang rajin membaca Alkitab dan merenungkannya. Jadilah anak-anak Tuhan yang suka mendengar cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu, oleh Bapak Ibu Pendeta, oleh orang tua di rumah, oleh teman-teman yang mungkin menceritakan firman Tuhan kepada anak-anakku sekalian. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, jadilah anak-anak yang rajin untuk belajar. Ya, walaupun sekarang tidak langsung bisa bertatap muka dengan guru-guru di sekolah, tetapi Pak Pendeta tahu, anak-anakku di rumah kalian rajin belajar. Puji Tuhan, harus rajin belajar. Percayalah anak-anakku, sekalipun kita di tengah situasi yang tidak mudah, ada sakit penyakit yang sedang dialami oleh banyak orang, ada virus yang menjangkit banyak orang. Anak-anak kita semua tidak pernah sendiri, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Setiap anak-anak berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, karena kita disertai Tuhan Yesus. Anak-anakku sekalian, jadilah anak yang suka berteman dengan teman-teman kita yang lain. Siapapun, ya, tidak perlu membeda-bedakan teman.
Karena Tuhan Yesus juga datang ke dalam dunia. Dia menebus dosa dunia. Dia memberikan Roh Kudus tanpa membeda-bedakan siapapun. Dari latar belakang manapun. Firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya kepada semua manusia. Luar biasa janji Tuhan. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau anak-anak sekalian melakukan kehendak Tuhan, rajin belajar, rajin berdoa, suka berteman, tidak pilih-pilih teman, maka saya percaya orang lain akan melihat bahwa dalam diri adik-adik ada sesuatu yang berbeda yang terjadi. Maka orang akan melihat, kok berbeda ya? Anak-anak sekolah minggu ini kok berbeda ya? Mereka kok baik hati, tidak pilih-pilih teman. Mereka kok rajin berdoa, kok rajin belajar. Mereka kok ramah kepada teman-temannya. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, maka engkau akan menyatakan kebaikan. Kebaikan yang Tuhan Yesus pernah nyatakan akan terlihat dan nampak melalui sikap hidup adik-adik sekalian. Maka Pak Pendeta yakin engkau akan membuat orang tuamu bangga. Engkau akan membuat orang-orang yang mengasihimu bangga. Engkau akan berhasil. Kalau engkau dekat, sungguh hidup dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, maka engkau akan berhasil. Engkau akan menjadi kebanggaan Tuhan. Engkau akan menjadi kebanggaan orang tua. Engkau akan menjadi kebanggaan gereja. Engkau bisa berhasil. Masa depanmu sungguh cerah. Karena firman Tuhan berkata, anak orang percaya akan perkasa di bumi. Maka adik-adikku sekalian, Tuhan akan membuat perkara ajaib dalam diri anak-anakku sekalian. Maka setiap anak-anakku, engkau akan berhasil dalam hidupmu. Engkau akan menjadi kesenangan Tuhan. Tuhan memakai engkau menjadi kesaksian di dalam dunia ini. Dan engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan percayakan melalui sikap hidupmu setiap hari. Kiranya cerita firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada hari ini bisa menjadi berkat untuk anak-anakku sekalian. Katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihi anak-anak yang mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Dan juga Engkau mengasihi seluruh anak-anak yang ada di dunia ini. Maka kami berdoa, biarlah anak-anak kami boleh meninggalkan kebiasaan-kebiasaan hidup yang lama. Dan mereka berubah karena melalui mereka Tuhan sedang mempercayakan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Tuhan mau pakai mereka
menjadi alat Tuhan di dunia ini. Dan kiranya melalui kehidupan mereka, mereka menjadi kebanggaan bagi Tuhan, kebanggaan bagi gereja Tuhan, kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Dan mereka boleh menjadi orang-orang yang berguna. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan ya. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tadi pesan apa dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar? Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh marah-marah. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh berantem sama teman-temannya. Dan kita sebagai anak Tuhan tidak boleh membuat hati orang tua kita sedih. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus selalu menyenangkan hati Tuhan, karena kita berharga di mata Tuhan ya. Nah, yang terakhir Kak Okta pesan adik-adik di rumah jangan lupa untuk terus membaca firman Tuhan, untuk terus berdoa, untuk rajin belajar juga jangan lupa ya, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa diberkati oleh Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan maupun hati orang tua kita. Baik, kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Kita mau berdiri bersama-sama dan kita mau memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Selamanya ku mau cinta Yesus
Kita berdoa mengakhiri kebaktian sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan sudah menyertai pelayanan sekolah minggu pada hari ini. Puji Tuhan untuk Kak Okta, juga Kak Rika, Kak Marta, Kak Edi yang sudah Tuhan pakai melayani, bahkan juga Kak Pintor yang boleh menjadi alat Tuhan dalam pelayanan sekolah minggu pada hari ini. Semua anak-anak kami yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu ini, Tuhan juga berkati satu persatu di dalam mereka belajar di rumah bersama-sama dengan kedua orang tua, dengan kakak, adik, dan saudara-saudara yang ada. Semua boleh menikmati pertolongan Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, pertolongan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh kuasa Roh Kudus memberkati anak-anakku sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.